Menatap heran, Cebu malah menyapaku. Lalu kemudian Chani menuduh kalau Cebu adalah si pelaku karena surat itulah yang mengarahkanku ke sini. Namun ia berkata sama kalau telah mendapati perintah dari surat. Tiba-tiba seseorang misterius muncul berlari sangat cepat. Usaha kita mengejarnya sia-sia. Pasti dialah yang mengirimiku surat. Cebung datang ke sini karena lagi bolos pelajaran. Soalnya tadi aku melihatmu berjalan seorang diri. Itu mengingatkanku kejadian ruang gelap kemarin. Lalu mengikutimu. Chani merasa bersyukur. Mungkin kalau nggak ada Jebung, kejadian kemarin akan terulang lagi. Mendatangi para polisi di ruang BK, Chani meminta para polisi segera mencari ponsel kakaknya. Pasti setelah 3 bulan berlalu, si pelaku bisa dengan sempurna menyembunyikan barang bukti. Saat diinterogasi, Chanmi pun hanya menutup diri karena yang diceritakan tetap sama, yaitu saat kami video call, tiba-tiba ponsel sang kakak terjatuh dan ada seseorang yang mengambilnya. Sang polisi pun meminta maaf berkali-kali kepada Chanmi karena merasa nggak enak hati menjadikan bahan interogasi pertamanya. Kemudian Chani bertanya tentang video yang ditayangkan kemarin. Kenapa seseorang menayangkan rekaman itu di depan banyak orang dan kembali menaikkan kasus ini lagi? Sang polisi pun menjawab kalau kami belum bisa memberikan jawaban. Itu juga yang menjadikan kami ada di sini. Para polisi akan berusaha menyelidiki kasus, jadi kamu jangan berniat menyelesaikan seorang diri. Mengundang Osum ke tepi lapangan, Cebum bertanya, apakah kamu menuliskan surat kepada Chanmi lagi? Tidak, kemarin aku sudah dapat yang kuinginkan. Buat apa lagi aku mengirimin dia surat? Kenapa kamu sangat perhatian sekali kepada Chanmi? Ya, karena dia adalah guru olahragaku. Kalau begitu, baguslah kalau bukan kamu yang mengirimi surat pada Chanmi. Memasuki ruang guru, Ajung disapa baik oleh gurunya karena sudah membawa nama baik bagi sekolah. Semoga debut idolmu makin sukses dan yang terpenting jangan lupakan guru seperti kami. Apa kamu ingat dengan kelasmu yang sekarang? Kalau begitu, belajarlah yang baik. Bercerita dengan si gadis pirang tentang guru tadi, tiba-tiba Acung merasa mual dan pergi ke toilet. Ternyata kamu begitu jijik dengan guru itu, bisa sampai muntah. Mengunjungi sang ibu yang sudah membaik di rumah sakit, ia menceritakan waktu paling bahagia yaitu saat Suhyun masuk TK dan kakakku masuk sekolah dasar. Di saat itulah hatiku seperti bergetar melihat anak-anak menjalani garis kehidupan baru. Sampai akhirnya kita ada di sini. Dan yang terpenting bagiku adalah melihatmu bahagia, sukses dengan kehidupanmu yang sekarang. Usai menyendiri di tepi pantai, Suhyun pun segera pulang, sedangkan di atas sana, Chani sudah menunggu dan menghampirinya untuk memberikan minuman sebagai ucapan terima kasih. Lalu, Chani meminta Suhyun untuk menemani pergi ke rumah orang tua angkatnya, mengambil barang busok karena nggak mungkin untuk mengambil semua barang sendiri. Sesampainya di sana, sang ibu bercerita kalau merasa lega karena ini bukan keinginan Usok sendiri, tapi ada seseorang yang mencelakainya. Kepolisian juga tadi datang ke sini untuk menyelidiki. Usok pasti bangga punya adik sepertimu, dan ini adalah barang miliknya. Tetapi koper satu ini masih terkunci. Suhyun yang mendengarkan percakapan ini menuduh kalau orang tuanya lah yang mencelakai Wusok karena mereka tidak menampakkan rasa duka sama sekali. Pertengkaran pun terjadi. Suhyun memaki mereka karena seharusnya orang tualah yang bersusah payah mencari wujud asli si pelaku. Chanmi pun memohon Suhyun untuk berhenti dan memilih untuk pergi saja dari sini. Membuka isi dari koper Wusok,
Chani mengenang barang-barang peninggalan yang didominasi pemberianku. Sampai kini ia menemukan sebotol minuman dan mencoba minum bersama untuk pertama kali. Sebagai pemula, efeknya pun langsung keluar. Suhyun menceritakan kalau Wusok adalah orang yang berani dan juga setia. Ia juga teringat perkataan ibunya tentang orang tua yang ingin sekali melihat anaknya bahagia. Kemudian ia pun pergi ke atas melepas air mata seorang diri. Karena Suhyun tak kunjung kembali, Chani mencari dan memeluknya berharap bisa meredakan suasana hati. Menunggu Suhyun sampai sekolah, Chani berpesan tolong sampaikan kepada Ajung kalau aku ingin bertemu dengannya. Menjawab dugaan Chani kalau Ajung adalah pacar Wusok, ia membantah karena Wusok telah membohongimu. Latar belakang kondisi foto itu, Ajung meminta bantuan kepada Wusok untuk menjadi pacar palsu sementara waktu. Karena dipaksa oleh pihak agensi, jadi harus gimana lagi? Jika hanya itu saja yang ingin ditanyakan, sekarang kita selesai sampai di sini. Di warung makan kumpul bertiga, terlihat Ajung tidak seperti biasa karena sudah banyak menghabiskan makanan. Apakah kamu sudah menyerah jadi idol dan beralih ke konten mukbang? Lalu ia mengatakan kalau sekarang sedang hamil 12 minggu. Dianggap sebagai candaan, Suhyun pun mengabaikannya. Namun saat mengingat Acung yang mual-mual di sekolah, si gadis pirang pun sampai terkejut dan membuat seisi warung itu pun ikut terkejut. Menunjukkan perjalanan kehamilan, Ajung sangat bahagia karena besok akan masuk tepat ke 12 minggu. Hubunganku dengan ayah dari bayi ini juga sangatlah dekat, tapi aku belum bisa memberitahu kalian. Jadi tolong bantu aku menjaga rahasia ini. Dan besok kamu temani aku untuk periksa. Jadi siapkan penyamaran berpura-pura sebagai kakakku. Mengunjungi kafe yang didatangi Usop 6 bulan lalu, Chani mencoba menanyakan kepada pelayan apakah mengenali orang di foto ini. Seketika si pria menjawab kalau itu adalah Husok. Pria ini bernama Sejin. Mereka pun bercerita tentang kedekatannya dengan Wusok. Dia adalah teman dekatku waktu kelas 1. Kemudian saat kelas 2 selesai, aku pindah sekolah dekat sini karena harus fokus bermusik untuk masuk universitas. Dia juga adalah penyelamat bagiku. Sewaktu dulu aku sering ditindas karena punya dua ayah angkat berjiwa pelangi, para berandal sekolah menyiramiku susu di depan anak-anak. Kemudian datanglah Husok menghajar para berandal hingga terjatuh. Sepulang sekolah, para berandal itu menunggu Sejin. Namun ada Wusok di belakangnya. Jadi ia mengurungkan niat dan memilih untuk pergi. Mengenang masa lalu di bus sendirian, Usok pernah bercerita kalau dirinya juga adalah anak angkat yang diadopsi dari panti asuhan. Dan di panti asuhan, aku punya adik kembar wanita yang bernama Chani. Berjalan layaknya wanita dewasa, mereka menuju ruang dokter untuk periksa. Namun ketika ingin masuk, ada seseorang pria memotong antrian. Ketika berada di dalam, sang dokter terkejut melihatnya ada di sini. Ditambah ia meminta untuk mencabut gugatan saat di lapas anak kemarin. Berteriak memaksanya keluar, sampai di luar pun mendengar keributan yang muncul dari pria muda itu. Dia bernama Hyukgun. Dulunya Acung sempat satu sekolah dengannya saat SMP. Dikarenakan sang dokter tidak sanggup melanjutkan, terpaksa praktek hari ini pun berakhir mendadak. Acung teringat kalau ibu sang korban adalah dokter. Jadi sewaktu aku kelas 2 SMP, ada kejadian besar yang memakan korban. Pelaku menyerang putri seorang dokter habis-habisan, tapi hukum yang tidak memperbolehkan remaja di penjara.
Jadinya ia dihukum di lapas anak selama 2 tahun. Menunggu Suhyun di tempat latihan, Cebum didatangi para berandal kecil menyuruhnya untuk membelikan barang. Namun ia menolak dan ketika ingin memaksa, untungnya Suhyun beri teguran kecil sampai para berandal kecil itu pun memilih pergi. Maksud tujuan Cebum datang ke sini yaitu untuk menemaninya latihan balap. Tapi bukan hanya itu. Cebum menyuruh Suhyun untuk belajar mengendarai kendaraan ini. Merasa belum pantas, Suhyun pun menolaknya. Ia pun belajar untuk pertama kalinya, bahkan sampai melaju dengan cepat. Ia pun berterima kasih udah punya kesempatan yang sangat berharga dan menghantarkan ke tempat kerjanya. Si gadis pirang pun menghampiri Suhyun untuk mengatakan kalau kita punya bisnis baru. Usai membersihkan diri, Cebu merasakan ada yang ganjil. Seharusnya buku ini tidak ada di sini. Lalu ia ke bawah menanyakan siapakah yang masuk ke kamarku barusan. Namun sang ibu menjawab, tidak ada orang di sini dan tidak ada juga yang berani masuk kamarmu. Membuka isi buku yang ternyata terdapat foto yang tidak dikenali oleh Jebum. Menceritakan kalau ada remaja nakal yang harus diberi pelajaran, si gadis pirang yang menyamar dan mendekati sang dokter, ia menceritakan persamaan dirinya dengan anak perempuan sang dokter, yaitu sama-sama korban kenakalan remaja. Jadi, ia menawari jasa untuk memberi hukuman yang pantas untuk remaja nakal sepertinya, karena kejahatan itu tidak boleh dimaafkan. Teringat waktu kejadian berlangsung, saat sang ibu yang baru pulang dan ingin memberikan hadiah kepada sang anak, di sisi lain anaknya yang sedang berjalan di gang sepi bertemu dengan pria yang ditolaknya sewaktu sekolah. Tanpa basa-basi, ia menghajar dengan brutal tanpa ada rasa bersalah hingga menekan bagian tubuh 20 kali banyaknya dan melempar barang bukti sambil mengatakan, "Silakan saja laporkan ini ke polisi. Lagi pula aku masih remaja." Jika Suhyun menerima tawaran ini, biaya rumah sakit ibumu akan cukup untuk 6 bulan. Kamu cukup membuat remaja itu meminta maaf pada ibu korban. Dan satu lagi, jangan terlalu brutal padanya. Jika situasi memburuk, kita akan berurusan dengan polisi. Minum bersama di taman sekolah, tiba-tiba Suhyun muncul menyapa Jebum. Bahkan ia menolak untuk minum bersama dan juga Jebum memilih pergi bersama Suhyun. Ia mengajakku untuk nonton pertandingan besar dan telah menyiapkan kursi paling mahal di dekat pemain langsung. Dengan senang hati, Suhyun pun menerimanya karena ini pertandingan klub favoritku. Di belakang sana, Osung melihat sahabatnya memilih Suhyun sebagai sahabat barunya. Selesai jam pelajaran, Cebu menanyakan foto ini kepada Osung. Lalu ia mengatakan dengan diam karena ini adalah Husok. Bekerja di sebuah bengkel, ia disuruh ke kafe untuk memesan minuman. Sedangkan si gadis pirang yang sedang menyamar memperhatikannya dan mendengar percakapan dengan barista. Ketika dia sudah pergi, aku pun menanyakan tentang pria tampan itu. Ternyata dia adalah putra pemilik bengkel mobil. Dia juga sedang bersekolah di luar negeri. Kerja kerasnya sangat luar biasa. Bahkan seringkali ia bermalam di bengkel untuk menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Rencana malam ini yang disampaikan si gadis pirang kalau si pria berandal ada di bengkel mobil tempatnya bekerja dan besok dia akan pindah ke asrama sekolah teknik di luar negeri. Jadi ini kesempatan terakhir. Nanti malam kamu bisa kan acara lainmu apa nggak bisa ditunda lain waktu? Suhyun pun lalu sepakat untuk beraksi nanti malam. Kalau begitu, berikan ponselmu untuk sementara waktu.
Suhyun pun mengirimi pesan kepada Jae-bum karena batal datang ke pertandingan malam ini. Arahan detail tentang rencana pun diberikannya, serta peralatan sudah disiapkan semua di dalam loker. Malam hari ketika bengkel tutup, ia pun menjalankan langkah dengan sesuai rencana, menutupi pandangan kamera, menyelinap dengan diam-diam, dan mencari keberadaan sang mangsa. Namun tiba-tiba ia nggak sengaja menjatuhkan barang dan memancing mangsa untuk datang. Seketika ia pun menghajar, kemudian ia menutup indera sang mangsa hingga tak berdaya. Teknik ancaman yang diberikan buat sang mangsa pun semakin ketakutan karena diancam akan dosa sewaktu menyakiti putri sang dokter dikembalikan badannya. Daripada meminta maaf pada aku, lebih baik minta maaflah kepada sang dokter yang juga ibu korban. Sebagai jaminan akan kuberikan polesan sedikit. Jadi besok hari kamu harus meminta maaf dengan tulus kepadanya. Gertakan kecil mungkin sudah cukup. Alat ini pun ditaruh kembali bersih tanpa noda. Esok harinya, Suhyun pun menemui si gadis pirang dan mengatakan kalau rencananya berjalan dengan mulus. Sedangkan di bengkel sana, kepolisian menyelidiki kasus dengan korban terikat di kursi yang sudah tak berdaya.